Halo sobat semua, lama sekali kita tidak bertemu di YouTube channel Titi Anggraini. Nah, saya kembali lagi mencoba untuk memposting video kepemiluan. Nah, kali ini saya ingin membahas mengapa kita semua perlu mendukung keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di KPU dan Bawaslu. Sobat semua pasti mengetahui bahwa sekarang sedang proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu untuk masa jabatan 2022 sampai 2027. Presiden telah mengirimkan sejumlah 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu kepada DPR. Selanjutnya, DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang biasanya dilakukan oleh Komisi 2, komisi yang membidangi masalah pemilihan umum dan juga pemerintahan daerah. Nah, dari 14 orang calon anggota KPU tadi, ada 4 orang yang merupakan calon anggota KPU perempuan. Serta dari 10 calon anggota Bawaslu, ada 3 orang calon anggota Bawaslu perempuan. Di KPU, mereka adalah calon anggota KPU perempuan ini ya, ada Betty Epsilon Idros, lalu ada Dahlia, kemudian Iva Rosita, dan Yesi Momongan. Serta kalau di Bawaslu ada Andi Tandri Sompa, Loli Suhenti, dan Mardiana. Kalau kita lihat latar belakang ketujuh perempuan calon KPU dan Bawaslu ini, mereka semua punya rekam jejak, kapasitas, dan kompetensi yang relevan untuk menjadi penyelenggara pemilu. Betty Epsilon Idros adalah Ketua KPU DKI Jakarta saat ini. Sudah 2 periode di KPU DKI Jakarta. Lalu ada Dahlia yang juga mantan Ketua KPU DKI Jakarta dan juga sudah 2 periode di KPU DKI Jakarta yang kemudian menjadi bergerak bersama teman-teman di LSM kepemiluan yang bernama Netfit gitu. Yang berikut ada Iva Rosita. Nah, Iva Rosita adalah anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya berkarir di KPU Kabupaten. Lalu yang terakhir ada Ibu Yesi Momongan. Yesi Momongan 2 periode di KPU Provinsi Sulawesi Utara dan pernah juga menjadi Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara. 3 Bawaslu tidak kalah moncernya. Andi Tenri Sompa adalah doktor ilmu politik, pengajar di Universitas Lambung Mangkurat di Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu Loli Suhenti saat ini adalah anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, provinsi dengan populasi dan pemilih terbesar di Indonesia. Dan yang terakhir, Mardiana, jurnalis senior yang pernah juga menjadi anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, jadi kalau dari rekam jejak ya, kalau mempertimbangkan kapasitas kepemiluan, lalu juga kepemimpinan, saya kira tidak ada yang diragukan dari 7 orang perempuan yang merupakan calon anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027. Nah, mengapa kemudian keterwakilan perempuan merupakan sesuatu yang bukan hanya simbolik ya, tetapi juga perlu mendapatkan atensi yang besar dari kita. Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal 28H ayat 2 itu menyebutkan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Jadi pasal 28H ayat 2 ini merupakan jaminan Undang-Undang Dasar untuk kebijakan afirmasi. Nah, dalam hal ini kita bicara kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu. Pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar kita ini
kemudian diturunkan menjadi pasal 10 ayat 7 dan pasal 92 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada intinya mengatakan bahwa komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Nah, disinilah menariknya ya, mengapa perempuan perlu terwakili di lembaga penyelenggara pemilu. Ya, pertama dalam konsep demokrasi jelas ya, tidak ada yang ditinggalkan, no one left behind. Apalagi perempuan populasinya setengah dari populasi Indonesia. Dan kemudian dari sisi pemilih juga demikian begitu. Dan loyalitas perempuan sebagai pemilih ini luar biasa. Data pemilu 2019 misalnya, pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih itu jumlahnya hampir 4% lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Nah, yang kedua itu juga soal perspektif ya. Ketika perempuan hadir di lembaga penyelenggara pemilu, dia membawa perspektif dan pengalamannya yang khas, yang kemudian bisa membawa paradigma kelembagaan KPU lebih adil dan setara gender, serta mampu menjangkau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana memastikan bahwa pemilu kita betul-betul berjalan inklusif dan punya kebijakan yang juga ramah dan adil gender begitu. Jadi dalam konteks ini tentu kalau kita bicara keterwakilan perempuan, kita bukan hanya bicara jumlah, tapi bagaimana keterwakilan perempuan juga mampu berkontribusi bagi tata kelola lembaga yang lebih inklusif, profesional, dan kredibel begitu. Nah, kalau dari sisi komposisi yang 7 orang ini kan mereka punya pengalaman interaksi kepemiluan yang juga cukup baik ya. Serta kalau kita lihat catatan-catatan integritasnya juga mampu kemudian memberikan keyakinan bahwa mereka bisa menjadi penyelenggara pemilu. Sehingga kalau kita bicara kembali tadi ke pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar kita, dan juga pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 10 ayat 7, dan pasal 92 ayat 11 tentang komposisi KPU Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, sekurang-kurangnya 30%, walaupun kata-katanya memperhatikan, bukan berarti memperhatikan itu boleh ada atau boleh tidak gitu ya, 30%. Jadi kalau kurang pun tidak ada masalah. Kan selama ini dimaknainya seperti itu ya. Kan cuma memperhatikan. Kalau cuma memperhatikan berarti tidak harus 30% keterwakilan perempuan. Nah, konsepsi seperti ini yang semestinya harus diubah. Sebab mengapa? Kalau kita dalam berelasi sosial ataupun kemudian personal ya, ketika kita memperhatikan sesuatu, artinya kita punya atensi lebih di sana. Kita punya komitmen lebih. Nah, ketika kita punya atensi dan komitmen lebih, maka bahasa memperhatikan keterwakilan perempuan, memperhatikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, artinya mengutamakan, memberikan atensi lebih, memprioritaskan. Jadi 30% itu adalah sebuah keniscayaan atau sesuatu yang mestinya dipenuhi karena prioritas. Tapi lebih pun boleh. Namun kalau kurang semestinya tidak. Karena kalau kurang artinya kita kurang perhatian. Kita tidak memprioritaskan dan kita tidak punya komitmen untuk mewujudkannya. Nah, disinilah sebenarnya perubahan konsepsi dan paradigma itu mestinya dipegang oleh semua pemangku kebijakan. Meskipun frasa yang dipakai dalam Undang-Undang Pemilu adalah memperhatikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, tapi makna dari memperhatikan itu artinya keutamaan, bahwa sebuah institusi itu punya prioritas keutamaan paling sedikit 30% perempuan mengisi komposisi KPU dan Bawaslu-nya. Nah, dengan demikian, kalau ada 7 anggota KPU,
Mestinya kan paling sedikit ada 3 orang perempuan di dalamnya. Lalu kemudian kalau ada 5 anggota Bawaslu, maka ada paling sedikit 2 orang perempuan di dalamnya. Nah, untuk mewujudkan ini, maka kita semua perlu mendorong agar ketika selesai dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, Komisi 2 biasanya itu akan memilih calon-calon KPU Bawaslu terpilih. Selama ini dibebaskan saja mekanismenya, yang penting 1 orang misalnya memilih 7 KPU dan 5 Bawaslu. Untuk pemilihan periode kali ini, kami mendorong banyak elemen masyarakat sipil pro demokrasi dan juga gerakan perempuan, termasuk saya, agar pemilihannya dilakukan dengan sistem paket. Jadi paket yang memuat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Jadi dari 7 nama yang dipilih untuk jadi calon KPU, itu memuat paling sedikit 30% perempuan. Artinya 3 dari 7 nama yang dipilih oleh masing-masing anggota itu adalah perempuan. Lalu 5 dari nama yang dipilih oleh masing-masing anggota itu adalah 2 diantaranya adalah perempuan. Nah, dengan demikian kita bisa memastikan keterpilihan perempuan betul-betul mengutamakan dan memprioritaskan paling sedikit atau sekurang-kurangnya 30% perempuan di KPU dan Bawaslu. Nah, kalau DPR periode sekarang, apalagi ketua DPR-nya perempuan ya, bisa menghantarkan paling sedikit 3 orang perempuan menjadi anggota KPU dan paling sedikit 2 orang perempuan menjadi anggota Bawaslu, ada pesan moralitas politik yang sangat kuat untuk masyarakat bahwa kehadiran perempuan di dunia penyelenggaraan pemilu kita atau di kelembagaan penyelenggara pemilu adalah sesuatu yang niscaya tidak ada keraguan untuk berperan dan berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu. Jadi akses itu betul-betul terbuka begitu ya. Jadi ada pesan edukasi politik yang sangat kuat soal inklusivitas dan pelibatan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu kita. Nah, oleh karena itu mari bersama-sama kita kawal dan kita dorong bersama gitu begitu ya, agar KPU dan Bawaslu masa jabatan 2022 dan sampai 2027 nanti betul-betul menjadi KPU Bawaslu yang membawa angin segar bagi demokrasi elektoral kita dengan keterpilihan paling sedikit 3 orang perempuan di KPU dan 2 orang perempuan di Bawaslu. Pasti bisa.